Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Laksana dari SDN Panulisan Barat 01, calon guru penggerak angkatan 10. Berikut adalah tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, pendidikan sama tidak sih dengan pengajaran? Ternyata pengajaran termasuk ke dalam pendidikan. Nah, pengajaran sendiri adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? 1.1. Sebelum mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan yaitu kegiatan penilaian hanya dari aspek kognitif saja, yaitu hanya dari hasil ulangan yang dilakukan setiap pembelajaran selesai. Kemudian ada perpindahan atau transfer materi semata. Jadi pembelajaran yang saya lakukan hanya memindahkan pemahaman yang saya pahami kepada siswa secara kebanyakan secara ceramah. Yang selanjutnya, ketercapaian cakupan materi pembelajaran dalam suatu rentang waktu lebih penting dibanding pemahaman siswa. Nah, ini yang kesalahan terbesar saya, yaitu materi harus selesai sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian, murid hanya sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Murid hanya diam dan mendengarkan guru. Itu kebanyakan metode pembelajaran yang saya pakai. Siswa belajar tuntas ketika hanya mencapai KKM. Nah, pembelajaran hanya difokuskan pada aspek kognitif saja, sehingga nilai yang didapat siswa adalah batas tuntas yang untuk hasil belajar yang digunakan. Kemudian hanya dapat berkeluh kesah ketika sebagian besar siswa tidak tuntas dalam pembelajaran. Nah, ketika siswa tidak mencapai batas tuntas KKM yang disediakan, guru tidak mampu mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan proses pembelajaran selama ini masih sangat kurang. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan masih kurang tepat. Aspek pembelajaran yang harus dipelajari oleh anak itu banyak sekali, bukan hanya kognitif, tapi ada psikomotor, ada budaya, afektif, dan sosial. Sehingga murid harus menjadi subjek dalam pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang harus dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran ada kebebasan berekspresi. Siswa yang saya ajar kebanyakan bersikap pasif, sehingga terkesan tidak menunjukkan antusias dalam pembelajaran, sehingga tidak banyak ekspresi yang ditunjukkan. Kemudian mengemukakan pendapat. Siswa masih enggan dalam mengemukakan pendapat karena berbagai hal. Antara lain siswa merasa malu jika salah dan enggan mengakui kesalahan. Kemudian berkreasi. Pembuatan karya seni siswa selalu memegang teguh apa yang diperintahkan guru, sehingga kreativitas siswa dalam berkarya terkadang tidak muncul. Koreksi diri, perubahan yang harus saya lakukan, yang pertama harus sabar. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati untuk menciptakan lingkungan yang berpihak kepada siswa. Kemudian pemahaman siswa. Guru harus mampu memahami karakter setiap siswa dengan baik karena setiap siswa berbeda dan unik sesuai kodratnya. Kemudian menyesuaikan kodrat. Guru harus memberikan penghargaan kepada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertumbuh sesuai kodratnya. Yakinkah apa yang Anda
dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, hal yang dapat saya terapkan di dalam kelas adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan strategi dan model pembelajaran yang melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, pembelajaran yang memberikan kecakapan abad ke-21 kepada peserta didik, yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif dan inovatif. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, yang pertama, penuntun. Guru harus menuntun siswa untuk mengembangkan bakat sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, teladan. Guru harus menjadi sosok teladan yang menjadi panutan bagi siswa, baik perkataan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yang paling penting adalah komunikasi. Menjalankan komunikasi yang lebih intens dengan siswa untuk memahami karakter dan latar belakang murid dengan baik. Sekian, terima kasih tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.